Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azkar Farmasianto, NIM 2019-53039. Pada pertemuan ke-9, tugas pertemuan 9. Di sini saya membuat dengan tema kondisi dan solusi demokrasi Indonesia. Sebelum kita masuk pada kondisi dan solusi demokrasi Indonesia, saya menerangkan apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Lalu apa jenis-jenis demokrasi? 1. Demokrasi langsung. Contoh demokrasi langsung adalah ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Lalu apa demokrasi perwakilan? Contoh demokrasi perwakilan, pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Ciri-ciri demokrasi: A. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. B. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat. C. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. D. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. E. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Lalu tujuan demokrasi: A. Kebebasan berpendapat. B. Menciptakan keamanan dan ketertiban. C. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. D. Membatasi kekuasaan pemerintahan. E. Mencegah perselisihan. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi dan non-demokrasi. Lalu apa demokrasi di masa pandemi? Bagaimana keadaan demokrasi di masa pandemi? Kualitas demokrasi dari 555 pada 2015 menjadi 544 pada 2020. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kualitas demokrasi di tahun 2021 dapat dilihat dari pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan, yang memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memutuskan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Selain itu, lemahnya checks and balance dari DPR, yang dilihat bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelembapan respon pemerintah pusat sejak virus mulai merebak. Begitu pula saat munculnya beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang membingungkan masyarakat, bahkan hingga ketika tidak lancarnya pemberian bantuan sosial dan munculnya pencitraan bagi sembako, DPR tampak tak bergeming. Demokrasi di masa pandemi. Situasi pandemik memberikan pengaruh yang cukup besar pada semua aspek demokrasi dan beberapa persoalan yang harus direspon oleh kebijakan publik. Itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya karakter rezim yang berkuasa, partisipasi masyarakat, perkembangan lembaga-lembaga demokrasi, media massa dan ruang politik, kehadiran sivil society yang bermakna, dan budaya politik. Menurutnya, kapasitas pemerintah dalam mengatasi masalah relatif rendah. Efektif koordinasi antara level pemerintahan juga sangat lemah akibat keraguan yang terlihat nyata dari pemerintah pusat. Akibatnya daerah pun mengambil tindakan yang tidak terkoordinasi dan tidak efektif. Meski begitu, pemerintahan sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh situasi dan kondisi objektif
termasuk di dalam persoalan politik yang timbul selama pandemi. Maka dari itu, hal yang harus dikerjakan. Krisis demokrasi bukan hanya kepentingan pemerintahan saja, namun juga milik bersama, baik publik, partai politik, parlemen, dan para penegak hukum seperti media massa. Adapun sivitas akademik dan masyarakat umum sebenarnya memiliki peran yang cukup strategis, di mana mereka mampu memperbaiki budaya politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik dalam membuat kebijakan publik. Sayangnya, budaya politik yang kurang mendukung demokrasi dan awareness dan krisis demokrasi saat ini belum menjadi perhatian masyarakat. Lalu apa solusi demokrasi seperti itu? Demokrasi pasca pandemik nampaknya tidak akan pulih dalam waktu dekat apabila tidak ada terobosan politik yang berarti. Ini dapat kita lihat dari situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi, di mana melahirkan sebagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis sangatlah penting ada jaminan satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat adalah satu prasyarat bagi demokrasi yang kuat. Maka sangatlah perlu untuk memperbaiki kapasitas masyarakat sipil dengan membagi peran, fungsi, posisi, organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Sebagai tambahan, struktur resmi pembuatan keputusan harus diperbaiki dengan memperkuat alat-alat pembuatan keputusan baik yang sudah ada maupun yang tradisional, dan dengan memperhatikan sepenuhnya aspirasi rakyat. Sekian bersama cerita saya. Saya Muhammad Pemajikan Farmasianto, NIM 2019 03 039.